Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Kalam yang beranggotakan Akbar Nur Rasyid, Sandria Istikirani, dan Bugar Yusniar. Kami akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Selanjutnya, kata jabara bentuk pertama setelah ditarik menjadi Jabariyah dengan menambah ya nisbah, memiliki arti suatu kelompok atau aliran nisme. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua qada dan qadar Allah. Sejarah munculnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Namun Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Bahwa aliran Jabar muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qur'an dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mempunyai paham mengarah kepada Jabariyah. Lebih dari itu adalah pengaruh dari luar Islam yang ikut adil dalam melahirkan aliran ini. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah ada 4. Yang pertama, Jam bin Sofwan. Pendapat Jam yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah 1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. Yang ketiga, iman adalah makrifat untuk membenarkan dalam hati. Dan yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Aliran ini dikenal juga dengan nama Al-Jahmiyah atau Jabariyah Kholisah. Tokoh aliran Jabariyah yang kedua yaitu Ja'ad bin Dirham. Pendapat Ja'ad secara umum sama dengan pendapat Jam, yaitu 1. Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Tokoh aliran Jabariyah yang ketiga, yaitu Husain bin Muhammad An-Najjar. Pendapatnya yaitu 1. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Tokoh aliran Jabariyah yang keempat yaitu Ad-Dirar. Pendapatnya adalah bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan. Secara tegas, Dirar menyatakan bahwa satu perbuatan dapat dilakukan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya,
Perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Manusia mempunyai peran dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Mengenai melihat Tuhan, Dihar berpendapat bahwa Tuhan dapat saja dilihat dengan indera keenam dan perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pihak. Pengertian aliran Qadariyah. Secara etimologi atau bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi atau istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Selanjutnya, sejarah munculnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad ibnu Syu'aib. Kemudian, tokoh-tokoh Qadariyah dan pendapatnya. Yang pertama ada Ghalian, yang kedua ada An-Nazam. Ghalian berpendapat bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Yang kedua, An-Nazam. An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya.